Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Saida Amalia dengan NIM 2100001842. Kali ini saya akan menjelaskan aplikasi Money Manager App lanjutan, di mana ini merupakan UK2 untuk mata kuliah analisis perancangan perangkat lunak. Tapi sebelum itu, isi dari presentasi ini yang pertama ada rancangan UI untuk tugas 8, kemudian ada diagram kelas untuk tugas 9, ada relasi kelas tugas 10, sequence diagram tugas 11, dan software costing and estimasi tugas 12. Oke, kita langsung ke rancangan UI. Di sini untuk melakukan registrasi dengan memasukkan nama lengkap, alamat email, password, dan mendaftarkan berdasarkan data-data yang telah dilengkapi yang nantinya akan digunakan untuk mengakses aplikasi. Di sebelah kiri ini merupakan use case untuk login-nya, kemudian yang sebelah kanan merupakan implementasi dari use case login. Kemudian ada activity diagram validasi. Untuk melakukan validasi, yaitu user harus login atau registrasi, kemudian sistem mengecek data yang masuk pada halaman validasi. Sistem menyetujui data yang masuk pada halaman validasi, data tervalidasi, dan akun terdaftar. Kemudian user akan dibawa langsung ke halaman homepage. Di sebelah kiri merupakan use case validasinya, dan di sebelah kanan ini merupakan implementasi dari use case validasinya. Kemudian di sini ada activity diagram kelola dompet. User memulai proses kelola dompet dengan membuka aplikasi. Aplikasi menampilkan menu kelola dompet. User memilih fitur tambah dompet yang sudah dibuat. Kemudian aplikasi menampilkan pesan sukses tambah dompet. Kemudian user memilih detail dompet dan aplikasi menampilkan detail dompet. Di sebelah kiri ini merupakan use case dari kelola dompet, dan di sebelah kanan adalah implementasi dari use case kelola dompet. Lanjut, di sini ada activity diagram kelola transaksi. User memilih menu kelola transaksi pada aplikasi. Kemudian, aplikasi akan menampilkan daftar transaksi terakhir yang telah dilakukan oleh user. User akan memilih opsi tambah transaksi pada aplikasi. Lalu, aplikasi akan menampilkan form untuk memasukkan informasi transaksi baru, seperti jenis transaksi, kategori, nominal, dompet, tanggal, dan catatan. Langkah selanjutnya, aplikasi akan memvalidasi informasi transaksi baru yang telah dimasukkan oleh user. Setelah berhasil menambahkan transaksi baru, aplikasi menampilkan daftar transaksi terbaru yang telah dilakukan oleh user. Di sebelah kiri merupakan use case kelola transaksinya, dan di sebelah kanan merupakan implementasi untuk rancangan user interface-nya. Kemudian, yang terakhir untuk rancangan UI ini, ada activity diagram laporan. User memilih proses pembuatan laporan dengan membuka aplikasi. Aplikasi akan menampilkan halaman pembuatan laporan. Kemudian, user akan memilih rentang waktu yang ingin dilaporkan. Aplikasi menampilkan halaman filter rentang waktu. User memilih kategori yang ingin disertai dalam laporan, menentukan nama, dan format laporan yang diinginkan. Selanjutnya, aplikasi akan memproses dan mengeluarkan hasil laporan dengan format dan nama yang ditentukan user. Proses selesai dan laporan akan disimpan pada lokasi penyimpanan yang ditentukan oleh user. Di sebelah kiri merupakan use case-nya dan sebelah kanan merupakan implementasi rancangannya. Kemudian lanjut untuk diagram class untuk tugas 9. Di sini terdapat tiga diagram kelas. Yang pertama ada pengguna,
Kemudian ada dompet dan transaksi. Di pengguna memiliki atribut seperti ID pengguna, alamat email, nama pengguna, dan password. Dengan metode untuk kelas ini ada register, login, dan validasi. Kemudian di kelas dompet terdapat atribut ID dompet, ID pengguna, nama dompet, dan total nominal. Metode untuk kelas ini ada tambah dompet, edit dompet, dan delete dompet. Kemudian kelas yang ketiga ada transaksi, di mana di sini atributnya ada ID transaksi, ID pengguna, jenis transaksi, kategori transaksi, dompet, nominal, tanggal transaksi, keterangan, dan gambar. Metode untuk kelas ini ada tambah transaksi, edit transaksi, dan delete transaksi. Lanjut ke relasi kelasnya. Di sini, kelas pengguna mewakili entitas individu yang menggunakan sistem atau aplikasi yang melibatkan dompet elektronik atau transaksi. Kelas ini berisi informasi tentang pengguna seperti nama, alamat, nama pengguna, dan password. Selain itu, kelas ini juga dapat memiliki metode untuk mengelola informasi pengguna. Kemudian di kelas dompet ini mewakili entitas yang menyimpan informasi tentang saldo dan riwayat transaksi pengguna. Kelas ini biasanya berisi atribut seperti ID dompet, ID pengguna, nama dompet, dan total nominal. Kemudian lanjut ke kelas transaksi. Kelas ini itu mewakili entitas yang merepresentasikan proses atau kegiatan pengguna dalam melakukan transaksi. Kelas ini umumnya berisi atribut seperti ID transaksi, pengguna, dan lain-lain. Transaksi juga dapat memiliki metode untuk menambah transaksi, ditransaksi, dan delete transaksi. Nah, relasi antara kelas ini, yang pertama, setiap pengguna dapat memiliki satu atau lebih dompet. Ini dapat direpresentasikan sebagai relasi has-a atau one-to-many, di mana satu pengguna memiliki banyak dompet. Relationship-nya itu user has wallets. Kemudian, setiap dompet dapat memiliki banyak transaksi. Ini juga merupakan relasi one-to-many, di mana satu dompet memiliki banyak transaksi. Relationship-nya adalah wallet has transaction. Kemudian setiap transaksi terkait dengan satu dompet tertentu. Ini dapat direpresentasikan sebagai relasi belongs to atau many to one, di mana banyak transaksi terkait dengan satu dompet. Relationship-nya transaction belongs to wallet. Setiap transaksi dengan satu pengguna tertentu, ini juga merupakan relasi belongs to atau many to one, di mana banyak transaksi terkait dengan satu pengguna. Relationship-nya adalah transaction belong to user. Lanjut ke sequence diagramnya. Diagram ini menunjukkan interaksi antara pengguna atau user, aplikasi atau app, dan database yang disingkat dengan DB. Pengguna memulai dengan masuk aplikasi, memasukkan kredensial login, dan kemudian memilih fitur pengelolaan keuangan. Mereka dapat memasukkan transaksi ke dalam aplikasi dan melihat laporan keuangan. Jika kredensial login valid, transaksi akan disimpan ke database. Dan jika tidak valid, pengguna akan mendapatkan pesan kesalahan. Pengguna dapat keluar dari aplikasi setelah selesai menggunakan fitur-fitur tersebut. Kemudian lanjut ke software hosting dan estimasinya. Pertama, di sini ada aktor. Aktor di sini merujuk pada entitas yang berinteraksi dengan sistem perangkat lunak yang sedang dianalisis untuk tujuan perencanaan biaya dan estimasi.
Aktor adalah entitas eksternal yang terlibat dalam pengembangan, atau pengoperasian sistem perangkat lunak. Dalam perencanaan biaya dan estimasi perangkat lunak ini, aktor mencakup pengguna dan sistem. Kemudian ada use case. Use case membantu dalam mengidentifikasi fungsionalitas utama, memahami kebutuhan pengguna, dan melakukan estimasi biaya dan waktu yang diperlukan untuk mengembangkan perangkat lunak. Ini memberikan dasar yang kuat untuk perencanaan proyek yang lebih baik dan pengelolaan biaya yang efektif. Jumlah transaksi pada use case aplikasi pengelolaan keuangan ada 6. Jika dilihat apakah ada message yang dikirim dan direspon balik sebagai tanda terjadinya transaksi pada sequence diagram. Kemudian di sini ada software, costing, dan estimasi untuk teknikal. Pada teknis ini melibatkan pertimbangan-pertimbangan seperti analisis kebutuhan, kompleksitas perangkat lunak, teknologi, dan platform, tim pengembangan, perkiraan waktu, pengalaman sebelumnya, dan faktor risiko. Estimasi perangkat lunak ini adalah perkiraan dan dapat mengalami variasi selama siklus pengembangan. Lanjut ke environmentalnya. Environmental mengacu pada kondisi atau faktor eksternal yang dapat mempengaruhi biaya dan estimasi pengembangan perangkat lunak. Faktor lingkungan yang mempengaruhi biaya dan estimasi perangkat lunak. Di sini, pertama ada infrastruktur teknologinya, sumber daya manusia, lingkungan kerja, kompleksitas domain bisnis, kebijakan dan regulasi, dan terakhir skala proyek. Yang terakhir ada final calculation. Final calculation mengacu pada langkah terakhir dalam proses estimasi, di mana semua data dan faktor yang relevan telah dikumpulkan dan dianalisis dan diperhitungkan akhirnya. Dilakukan untuk menghasilkan perkiraan biaya yang akurat. Adapun faktor yang mungkin termasuk dalam perhitungan akhir, yang pertama, upah dan biaya tenaga kerja, sumber daya dan lingkungan kerja, biaya lisensi perangkat lunak, konsultan atau jasa eksternal, biaya infrastruktur dan operasional, risiko, dan cadangan. Setelah semua faktor biaya dikumpulkan, perhitungan akhir dilakukan untuk menghasilkan perkiraan biaya total perangkat lunak ini. Perhitungan ini harus mencerminkan sebuah komponen biaya yang relevan dan memperhitungkan faktor yang diperlukan. Sekian presentasi UK2 ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.